Arab Saudi pada masanya 23. Hari ini cuma 13. Bapak Ibu cari di muka bumi Indonesia ini, mana yang sholat tarawihnya 13 rakaat. Tarawih plus witir 13 rakaat. Cari di Indonesia ini yang tradisi tarawih dan witirnya 13 rakaat. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, yang insya Allah malam hari ini kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, judul kita malam hari ini adalah tentang, sederhana saja, judulnya adalah bid'ah. Sebelum kita masuk kepada persoalan bid'ah ini, kita mengangkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis yang berbicara tentang persoalan bid'ah, dan ada beberapa perkara yang menjadi persoalan kita. Yang pertama, perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man amila sunnata bi ghairina, bukanlah dari golongan kami orang-orang yang mengakui atau mengikuti sunnah-sunnah selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan hadis tersebut, la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara. Jangan kalian menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, dan juga jangan kalian mengikuti perbuatan orang-orang Nasrani. Kemudian hadis selanjutnya, dalam hadis yang sangat masyhur sekali di telinga kita nih, yang selalu menjadi jargon atau menjadi perbincangan yang selalu kita dengar di kalangan para ulama, para asatid dan dai-dai, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu menyesatkan, dan setiap kesesatan itu letaknya di neraka. Itu bunyi daripada hadisnya. Apakah ada hadis yang lain? Ada. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi bilang, man ahdasa fi amrina hadza fahuwa rad, atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan sesuatu yang baru, ahdas, sesuatu yang baru, yang tidak ada perintahnya dari kami, kata baginda Nabi, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dalil yang muncul. Di dalam Al-Quran bahkan Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilab ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian daripada Allah, daripada Tuhan. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti min dunihi, selain daripada dia atau selain daripada perintahnya. Aulia, sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran daripada dia. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah
wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menukil ayat Al-Quran. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan Allah berfirman dalam surat Taubah 31, mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah, dan juga Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah daripada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain daripada diri Dia, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Dalil yang ketiga dari Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam yu'dzan bihillah. Kata Allah, apakah mereka mempunyai sesembahan selain daripada Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah kita sampaikan hadis-hadis, dalil-dalil Al-Quran yang sifatnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Pertanyaan muncul, mengapa kita membahas masalah bid'ah? Yang pertama adalah sering kita melihat dan mendengar perkataan-perkataan bid'ah ini di kalangan para da'i. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Karena mereka mengatakan kesesatan, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak sekali sekarang ini perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh, perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang tidak disyariatkan oleh agama, tapi mereka lakukan. Ini juga masalah, karena kita sering lihat orang-orang yang aneh melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ada dua hal yang harus kita petakan terlebih dahulu. Yang pertama, syariat. Syariat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an, ataupun syariat yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, salat. Salat 5 waktu wajib. Subuh 2 rakaat. Datang seseorang yang mengatakan salat subuh 3 rakaat. Itu jelas, itu bukan sesat lagi, itu karungkan aja. Artinya lebih sesat daripada yang sesat. Itu kesesatan nyata. Apakah pernah dibuat oleh Nabi? Tak. Itu kalau kita kembalikan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Itu jelas. Karena menambah sesuatu yang tidak dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin penting. Atau orang-orang hari ini mengatakan syarat masuk surga adalah membayar 1 juta. Maka yang tidak bayar 1 juta, dia tidak masuk dalam surga. Itu jelas kesesatan yang nyata, jelas. Sehingga Bapak Ibu, yang seperti ini menjadi PR kita bersama. Apakah ini masuk dalam perkara syubhat ataupun bid'ah? Masuk dalam perkara bid'ah. Kalau Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam kitabnya itu Al-Bid'atu fid Din, bid'ah di dalam agama. Sebenarnya membahas bid'ah ini enaknya pakai PowerPoint dan pakai slide biar tidak salah paham. Karena tak bisa dibahas dalam satu waktu, tak bisa, karena bid'ah ini luas. Kalau bisa menghatamkan buku Yusuf Qaradawi 1 malam ini, berarti kita selesai urusan kita. Tapi saya yakin entah 2 lembar pun tak selesai atau tidak. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, kami ini orang awam, tak mengerti tentang bid'ah. Maka apa sebenarnya bid'ah tersebut? Kita artikan Bapak Ibu. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, yang diartikan, yang dimaknai tentang bid'ah tersebut adalah sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Di dalam urusan
agama. Kenapa kok dibahas di dalam urusan agama? Karena di luar agama, kata beliau, tak masuk dalam urusan bid'ah. Sesuatu yang di luar agama, yang baru, tak masuk dalam urusan bid'ah. Contoh, mobil, tak ada zaman Nabi, kan tak bisa kita katakan itu bid'ah. Apakah mobil itu bid'ah? Bid'ah itu cuman bid'ah yang baru namanya, sesuatu yang baru. Kalau kita memaksakan pakai onta, ya memang harus banyak onta itu beranak, maka kita pun kesusahan untuk membawanya. Baik, di dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, Syarhul Qamus karya Az-Zubaidi dan lain sebagainya, dan banyak lagi para ulama yang mencoba menerjemahkan makna daripada bid'ah tersebut secara bahasa, akan mendapati bahwa para penyusun kamus tersebut sepakat dalam mengartikan bid'ah, meskipun terkadang ungkapan mereka ada yang berlebihan dalam pengertian bid'ah, namun memiliki makna yang sama. Penyusunan kamus misalkan Al-Mu'jamul Wasit mengatakan bid'ah adalah apa yang diada-adakan dalam agama, diada-adakan. Makanya kalau kita bicara goyang dalam kajian itu tidak ada, berjoget dalam kajian itu kan tak pernah ada. Oh, itu jelas bid'ah, itu bid'ahnya. Sama seperti sholat tarawih 23 rakaat jadi 5 menit atau 10 menit, itu sangat-sangat bid'ah betul itu. Nah yang kayak gini nih, ini menjadi poin penting bagi kita. Tapi persoalan lain itu menjadi persoalan juga, seperti misalkan Maulid Nabi, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persoalan Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian persoalan yang terkait atau yang terikat dengan tradisi. Nah, ini nanti menjadi bahasan kita di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sebenarnya contoh saja daripada sesuatu yang dianggap baru, apakah itu menyesatkan atau tidak menyesatkan. Dan para ulama berbeda pendapat. Bid'ah tersebut, kata para ulama, setidaknya terbagi dua. Ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, ini ditolak oleh sebagian kalangan. Sebagian kalangan menolak, tidak ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Yang ada kullu bid'atin dolalah wa kullat dolalah finnar. Misal kita lihat dalam tulisan seorang ulama yang menulis tentang kitab bid'ah. Baik, beliau menuliskan tentang persoalan bid'ah. Beliau katakan bahwa ada dua pandangan tentang bid'ah dalam pandangan para ulama, dua mazhab tentang bid'ah. Yang pertama, mereka mengatakan bid'ah itu setiap perbuatan bid'ah, apapun sesuatu yang baru, maka mereka sesat. Itu bid'ah. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah. Cuma ketika dikemukakan satu pernyataan daripada Umar bin Al-Khattab, ni'mal bid'ah, maka ini menjadi persoalan bersama. Sebenarnya dalil yang mengatakan ni'mal bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab menjadi dalil sebagian pandangan mazhab yang kedua yang mengatakan bahwa adanya bid'ah hasanah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang salah, jangan salahkan saya ya Bapak Ibu ya, ini salahkan yang minta judul. Memang agak-agak berat sedikit. Dia tak terlalu berat, betul lah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembalikan. Pertanyaannya adalah, apakah ada miskomunikasi, kesalahpahaman, kok sehingga terjadi perbedaan pemahaman tentang bid'ah tersebut? Jelas, kalau tidak ada perbedaan pandangan, justru tidak akan terjadi ikhtilaf, tidak akan terjadi perbedaan. Contoh yang tadi kita sampaikan,
Maka oleh para ulama disinilah poin intinya mengapa kita tidak bertemu. Nah, itu dia. Karena yang satu bermazhabkan, yang satu berpandangan bahwa tidak ada istilah bid'ah hasanah, semua bid'ah dalal. Yang satu berpandangan bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Nah, yang berpandangan pada bid'ah yang ada yang baik dan yang tidak baik, mereka akan fokus pada, mohon maaf, sesuatu yang mereka buat yang dianggap ada dalilnya. Sementara yang tidak ada dalilnya mereka tinggalkan. Kita ambil mazhab pertama yang mengatakan bahwa tidak ada istilah bid'ah hasanah. Misalkan Ibnu Taimiyah. Dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam mazhab ini, apapun sesuatu yang baru yang didatangkan dalam urusan agama, apapun yang tidak dibenarkan atau yang tidak masuk dalam urutan agama, semua masuk dalam kategori bid'ah. Kita ambil contoh. Tidak ada dalil mengatakan tentang mandi belimau sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jika ini dipandang sebagai tradisi agama, maka ini bid'ah. Tapi kalau tidak dipandang dalam sisi agama, maka tergantung cara pandang yang memandang. Ini poin penting, Pak. Mengapa ini perlu untuk disampaikan? Karena sebagian para ulama-ulama yang berpandangan bahwa mazhab yang mengatakan bid'ah itu semuanya sesat, tidak ada kaitannya dengan tidak boleh menambah-nambah apapun dalam urusan agama atau membawa agama tersebut dalam tradisi. Contoh, misalkan mandi belimau. Mandi belimau itu ada unsur solawatannya, kemudian bismillahnya, doanya, ini sudah masuk dalam perkara keagamaan. Sehingga kalau tradisi ini dibawa dalam keagamaan, maka ini bisa dikatakan bid'ah. Tapi kalau cuma sekedar tradisi, ini keluar dari konteks bid'ah, masuk dalam konteks syubhat, sesuatu yang abu-abu karena secara hukum. Nah, beda lagi dengan pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah membedakan mana tradisi dan mana yang bukan tradisi. Ini penting. Karena salah satu perbuatan atau tradisi itu tidak semuanya bisa dikategorikan sesat atau tidak boleh dilakukan. Tidak. Contoh, pakai batik. Itu tidak bisa, itu tradisi, itu sudah. Batik itu identitasnya orang Indonesia dan tidak mungkin ada yang mengatakan bid'ah itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terus Bapak Ibu tidak pakai jubah, bapak-bapak, apa bisa dikatakan tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini disebut dalam ruang lingkup kearifan lokal, al-urfu, kebiasaan, tradisi. Wah, konteks ini lain lagi. Makanya yang pakai baju kemeja, hati-hati itu. Tidak bisa. Apakah itu masuk dalam kategori? Pertanyaannya, ada salahkah mereka memakai pakaian seperti ini? Tidak. Ini adalah tradisi. Yang salah itu yang membuka auratnya. Yang membuka aurat. Nah, apakah ini masuk dalam konteks itu? Tidak, dia tak masuk dalam perkara yang disebut dengan bid'ah. Kemudian yang lain, kita ambil yang selalu kita perdebatkan, anggaplah yang selalu kita perdebatkan sekarang itu persoalan salatut tarawih misalkan. Yang paling kental perbedaannya adalah antara 23 dan 11. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ikhtilaf saja, ikhtilaf. Kita berbicara pada persoalan tarawih. Itu hadis tarawihnya mengatakan, Umar bin Khattab itu hadis ini masyhur sekali sampai mengatakan bahwa ini adalah nikmatnya bid'ah. Ini tidak ada yang bisa mengatakan bahwa apakah ini bid'ah hasanah atau bukan bid'ah hasanah. Tapi perbuatan Umar bin Khattab dilakukan oleh siapapun.
Apa landasannya dan apa dasarnya? Setiap perbuatan para sahabat mesti dimahami oleh Nabi. Jadi kalau Umar melakukan itu ijtihad daripada Umar bin Khattab. Kira-kira apakah Umar itu akan menyeleweng atau menyelisihi baginda Nabi? Tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Umar tidak mungkin menyelisihi Nabi. Hanya saja Bapak Ibu terjadi beberapa perbedaan. Arab Saudi pada masanya 23. Hari ini cuma 13. Bapak Ibu cari di muka bumi Indonesia ini mana yang sholat tarawihnya 13 rakaat. Tarawih plus witir 13 rakaat. Cari di Indonesia ini yang tradisi tarawih dan witirnya 13 rakaat. Kalau 23 masyhur, kalau 11 masyhur. Yang lucunya lagi, ada 23 ataupun 11 dua-dua, tapi datang kelompok lain 44 Muhammadiyah. Ali Mustafa Ya'qub mengatakan cara berfikirnya Muhammadiyah itu, almarhum Profesor Ali Mustafa Ya'qub mengatakan cara Muhammadiyah mengambil hadis itu kurang tepat, kata dia. Karena 44 itu bukan dalil daripada salat tarawih, kata dia, tapi dalil untuk salat witir. Ustaz Dr. Ahmad Sarwan, pakar fikih Indonesia, beliau kata justru yang dua-dua juga bukan salat tarawih, kata dia, tapi salat tahajud. Gimana cara kita itu? Berarti apa dalil salat tarawihnya gitu? Qiyamul lail. Tapi kedua-dua ini ditemukan dengan satu titik. Qiyamul lail. Apa namanya Bapak Ibu? Qiyamul lail. Salat di malam hari. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Muhammadiyah, metode yang dibangun oleh Muhammadiyah itu namanya tarjih. Sebelum mereka mentarjih, dikumpulkan semua dalil tentang salat tarawih. Setelah dikumpulkan semua dalil, dilihat kualitasnya. Setelah dilihat, dijelaskan, dipahami. Setelah dipahami, diambillah satu, diambil sebagai mana yang terkuat, merujuk kepada pemahaman para ulama, bukan perkataan Muhammadiyah. Dirajihlah oleh para ulama-ulama, kemudian muncul wa amma qaulur rajih, adapun perkataan yang rajih menurut Muhammadiyah misal adalah 4-4-3. Tapi menurut Al-Irsyad misalkan, teman-teman Salafi mengatakan 2-2-2 lebih rajih, tak ada masalah. Dan tidak bisa, itu tidak ada masalah Pak, ini ikhtilaf. Teman-teman NU mengatakan 23 lebih sunnah. Artinya teman 23 itu adalah yang memang dipegang yang paling kuat dan itu dianggap paling kuat. Ya tidak ada masalah. Yang salah itu adalah ya tak solat tarawih pun tak salah juga sebenarnya. Tidak ada yang mengatakan solat tarawih itu wajib. Jadi kalau dia tidak solat tarawih salah nggak? Tidak salah juga. Yang salah itu justru mencaci dan memaki. Itu poin pentingnya. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami boleh mengatakan, mengedepankan satu pendapat, bukan saya tapi mungkin dalam pandangan orang-orang awam, mengapa kita harus bertikai dalam persoalan Maulid Rasul? Ada yang mengatakan bukan peringatan, tapi adalah kajian-kajian tentang kenabian. Yang satu melakukan peringatan. Sebenarnya persoalannya di mana? Apakah itu bagian daripada sesuatu yang bid'ah atau bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu pandangan mereka mengatakan kalau ini dianggap satu tradisi agama, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam konteks yang serupa. Dalam konteks yang serupa, artinya seperti yang kita buat. Apa Nabi pernah memperingati kelahirannya seperti yang kita buat? Tidak pernah memang. Cuma Nabi kalau mengingat masa ulang tahun dia, kelahiran dia, Nabi puasa Senin. Itu saja, tak ada yang lain. Tapi para sahabat-sahabat yang lain juga melakukan perbuatan yang sama, berpuasa di hari
di hari Senin. Nah, ini insyaAllah bahasan-bahasan contoh ini nanti kita coba angkat dari pendapat-pendapat para ulama, baik yang menyepakati ataupun yang tidak menyepakati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak usah terjebak dalam pertikaian dan permusuhannya. Kita cukup berada pada posisi bagaimana mempertemukan atau kemudian berlapang dada pada aspek tersebut. Oh, yang mau maulid Nabi ya silahkan, tidak mau ya sudah, tidak usah maulid Nabi. Cuma ketika diundang ya nggak usah datang. Mau maulid Nabi nggak mau, tapi ketika diundang ceramah datang, itu masalah juga gitu loh. Dan ini poin penting. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, sekarang Bapak Ibu poin selanjutnya dalam persoalan bid'ah yang dikatakan oleh sekarang bagaimana makna bid'ah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kata Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kita lihat dalam teks Arabnya dulu. Dia ada banyak teks ini Bapak Ibu. Ada teks Arabnya, ada terjemahannya, biar Bapak Ibu juga bisa memahaminya. Baik, Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, di antara pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Aqaid Al-Qawaid tentang sunnah dan bid'ah adalah sebagai berikut. Bid'ah adalah, atau bid'ah menurut agama adalah apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuatu yang tidak ada Allah perintahkan sebagai kewajiban atau anjuran yang mustahab. Baik, jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada anjuran menurut Ibnu Taimiyah, maka tidak bisa dijadikan pegangan atau disebut sebagai perkataan atau perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya bagaimana? Maka disebut dengan bid'ah di dalam agama. Baik, fasunnatu khulafa'ir rasyidin, kata Syekh Ibnu Taimiyah, fasunnatu khulafaihi ar-rasyidin hiya mimma amara Allah bihi rasul wa alaihi adillatun syar'iyyah mufassala laysa hadha mawdi'an kama fi hadisil alan kama fil hadis al-mashhur alaikum bi sunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa'addu 'alaiha bin nawajid fakama anna Allah bayyana fi kitabih mukhatabatu ahli alkitab wa iqamatul hujjah 'alaihim bima bayyanahu min a'lami risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekalipun khulafaur rasyidin, para sahabat dan para pemimpin-pemimpin sebelumnya setelah baginda Nabi, itu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan atau yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di luar daripada itu menurut mereka adalah perbuatannya bid'ah. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu persoalan bid'ah ini? Baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Kalaupun Anda berbeda pendapat, maka silahkan berdebat dalam konteks kebaikan. Tapi yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, kita berdebat dengan mencari titik kelemahan untuk saling menjatuhkan. Itu yang disalahkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap? Bolehkah kita berpegang pada salah satu di antaranya? Perkuat dulu pemahaman kita tentang makna yang sesungguhnya daripada bid'ah tadi, ya, seperti yang kita sampaikan. Ustaz, kami mau cari aman dalam ibadah, jadi kami tidak ada ikut acara maulid, yasinan, kenduri. Ya silahkan, Anda punya pegangan itu tidak ada masalah. Ini amaliyah, dan siapapun berhak memegang pendapat yang memang mereka ada dalilnya. Yang harus kita kemukakan sekarang ini bukan persoalan perdebatan, bukan persoalan permusuhan, tapi persoalan mengedepankan at-tasamuh, bertoleransi. Tapi ingat Bapak Ibu, ini dalam urusan muamalah. Tapi dalam persoalan akidah tidak ada istilah tasamuh, tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Baik.
Membedakan sekarang, bagaimana cara membedakan antara sunnah dan bid'ah? Tadi kan dikatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah diadakan pada masa Nabi dan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Berarti yasinan kan tak pernah diperintahkan itu. Coba dalam hadis Nabi, hukum membaca surah Yasin di setiap malam sunnah. Di setiap malam, tidak ada takhsis Jum'ah. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengambil keutamaan Yaumal Jum'ah sebagai Sayyidul Ayyam. Mereka bacalah surat Yasin tersebut di malam Jumat. Dapat dua, satu berkah baca Yasin, yang kedua berkah malam Jumat. Tapi yang dipersoalkan oleh para sahabat, oleh kawan-kawan ini, takhsis, mengkhususkan hari Jumat. Makanya kita pernah katakan, yang mewajibkan baca Yasin malam Jumat itu salah. Makanya Muhammadiyah berada di tengah-tengah. Apa maksudnya? Kalau yang satu mengatakan bid'ah, itu mungkin pandangan dia, karena memang tidak boleh ada pentakhsisan, dan itu tidak salah, mereka punya dalil. Artinya, misal ada sekelompok teman-teman tidak mau baca Yasin malam Jumat. Mereka pun kalaupun membaca sebatas membaca Al-Quran, karena Yasin bagian daripada Al-Quran misalkan, ya tidak ada masalah, karena itu pegangan. Yang kedua, teman-teman yang lain, kelompok yang lain misalkan berpegang teguh bahwa membaca surat Yasin di malam Jumat, mengatakan bahwa itu sunnah. Ya silahkan, karena memang Nabi mengatakan sunnah membaca Quran di setiap malam, terkhusus Yasin. Ada fadilah Yasin itu, dibacakan dalam beberapa hadis itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkompromikan. Sederhana cara mengkompromikan itu, bertasamu, bertoleransi antara satu dengan yang lain. Yang mau Yasinan silahkan, yang enggak ya sudah. Cuma oleh Muhammadiyah mengatakan sesuatu yang mentakhsiskan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi itu tidak boleh. Contoh, wajib baca Yasin, salah. Nah, saya berani mengatakan, Pak, wajib. Memang tidak ada yang mewajibkan. Cuma kalau ada yang mewajibkan baca Yasin di malam Jumat, itu yang disebut dengan bid'ah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, itu dia. Jadi kita harus paham dulu mana sunnah, mana bid'ah, mana tradisi. Kadang-kadang kita salah paham. Tradisi kita bid'ahkan juga. Sementara banyak sekali tradisi-tradisi itu yang menjadi kearifan lokal oleh Nabi pada saatnya dipakai yang baik-baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menganjurkan suatu hal, sesuatu itu adalah sunnah. Ketika Nabi melakukan salat tahajud 100 rakaat di malam hari, apa ada perintah anjuran di situ? Tidak ada. Kalau tidak ada anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan sunnah. Maka disebutlah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ini takhsis untuk Nabi. Jadi kita jangan pula Bapak Ibu mau ikut juga puasa salat tahajud 100 rakaat. Nah, kalau mau kuat ya silahkan. Cuma besok tuh tak salat lagi tuh kayaknya. Nah, yang kita masalahkan itunya. Jadi kalau jangan sampai tidak salat lagi. Ya, baik. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi cara memahaminya ini sebenarnya ini kalau dikompromikan enak sekali. Cuma kalau setiap orang tidak mau berpegang pada setiap orang menganggap kebenaran itu adalah mutlak sepihak, ya kita nggak akan ketemu Pak, tidak akan ketemu. Nah, sekarang nanti kaitannya lagi nanti ada di penghujung itu bagaimana hukumnya berbaur dengan ahlul bid'ah. Nah, ini masalah lagi. Dan ini sebenarnya juga saya agak gimana gitu. Intinya gini, ini nanti jangan diupload dulu sebelum saya tengok. Ya. Nah, itu penting itu. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu. Nah, sekarang kita lihat tadi mana bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi ada
pernah dilakukan. Contoh, pernah nggak dilakukan oleh para sahabat itu Baitul Mal? Nabi tak pernah buat Baitul Mal itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Tahu Baitul Mal Bapak Ibu? Kalau sekarang ada namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Itu yang pertama beristihad tentang koperasi Islam itu adalah Umar bin Khattab. Pada masa Nabi tak ada. Nah, dibuatlah pada masa Umar bin Khattab. Itu juga termasuk sesuatu yang baru. Jadi banyak sebenarnya sesuatu yang baru pada masa Umar bin Khattab melalui ijtihadnya Umar bin Khattab oleh para sahabat tidak disalahkan. Contoh, mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan Nabi. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Kata Umar, banyak para penghafal Quran itu yang mati, meninggal. Nanti tidak ada lagi yang mendengar. Oleh Umar disampaikan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi aku lakukan. Kumpullah para sahabat. Ketika kumpul para sahabat dibisikkanlah kepada Abu Bakar. Itu betul tuh kata Umar tuh. Kita kasihan generasi selanjutnya. Itulah bahasa kitanya. Sehingga muncullah istilah jam'ul Quran. Dikumpulkanlah ayat-ayat tadi. Itu tidak ada itu pada masa Nabi, tidak ada itu. Kalau kita bicara pada masa Nabi, pada masa Nabi itu yang ada pencatatnya Zaid bin Sabit, itu sekretaris Nabi itu ajudan Nabi, Zaid bin Sabit itu. Ajudannya banyak tapi tukang catatnya adalah Zaid bin Sabit. Itu nanti dibahas di malam nuzul Quran. Nah, itu biar paham tuh begitu, nuzul Quran tuh pahamin betul itu persoalan yang baru juga. Nah, ini tak pernah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih dan banyak istihad-istihad yang lain Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya yang pada masa Nabi tidak ada tapi kemudian baru ada pada masa sahabat. Apalagi Bapak Ibu pada masa selanjutnya, tabi'in. Makanya persoalan Maulid Rasul, ada yang mengatakan peringatan baginda Nabi ini, yang mengatakan ada yang dimulai oleh kelompok Syiah dan lain sebagainya. Ada persoalan ini kemudian pernah dibangkitkan atau dibangun oleh pada masa tabi'in. Terlepas daripada persoalan tersebut, ini semua memiliki memiliki pemahaman yang berbeda dan berpegang pada dalil-dalil tertentu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau saya boleh menyarankan sesuatu, jika mereka punya dalil yang mereka pegang, ya sudah. Ada seorang ulama dari Malaysia itu, beliau sangat bertasamuh dengan hal-hal tersebut. Ketika beliau disuruh mengisi kajian itu, ada seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, dan beliau jawab, saya belum temukan hadisnya, saya belum temukan ayatnya. Mungkin karena kelemahan saya tak mengerti, saya belum bisa mengambil kesikap. Dan beliau seperti itu, dan tak ada salah. Dan beliau tidak langsung memvonis itu salah. Makanya Bapak Ibu, tak bisa kita itu memvonis seseorang itu tiba-tiba salah halal haram, tak bisa. Kenapa demikian? Karena yang punya hak untuk menghalalkan, mengharamkan sesuatu, membolehkan atau tidak itu tergantung pada, mohon maaf, yang punya hak hukum halal haram itu Allah. Nah, sehingga datanglah para ulama dengan ijtihadnya, sehingga para ulama datanglah dengan ijma'nya. Berkumpullah para ulama untuk mencari tahu, duduk tak ada masalah. Contoh, lahir satu hukum yang tidak pernah kita dapat. Misal ketika persoalan KB. Persoalan KB itu bagaimana itu hukumnya? Itu kan nggak ada pada masa Nabi yang KB, tapi dirujuk kepada pemahaman para sahabat terdahulu. Ada. Jadi jangan salah, istilah nama KB itu memang tak ada, tapi ada istilah lain kah? Ada. Jadi jangan salah paham persoalan-persoalan yang sekarang ini. Itu memang kalau kita rujuk kepada pemahaman ulama yang bermazhabkan Syafi'iyah, mereka mengatakan dalil itu ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Muhammadiyah mengatakan Al-Quran, sunnah sebagai pegangan, tidak menutup kemungkinan akan menerima persoalan qiyas dan ijma'. Tidak menutup kemungkinan akan menerima. Tapi teman-teman Salafi, mereka berpegang teguh Al-Quran dan sunnah. Tergantung cara memahaminya dalil tersebut. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual, ada yang berpegang teguh pada ulama tafsir, ada juga. Itu tergantung cara memahami saja. Maka sebenarnya Bapak Ibu, jika dikompromikan selesai urusan. Cuma masalahnya kadang-kadang ego kita tinggi kali.
Ego kita tinggi kali. Termasuk fanatisme golongan ini menjadi persoalan juga. Ya kami dikafir-kafirkan, ya marahlah kami. Ya. Dan sesuatu yang ini juga menjadi persoalan, Pak. Kadang kalau kita tidak mau hati-hati juga dalam ibadah, kita tak boleh juga berlonggar-longgar dalam ibadah tuh, Pak. Kalau kita terlalu berlonggar-longgar, terlalu banyak nanti unsur-unsur yang masuk. Contohnya kayak sekarang inilah, banyak sekali aliran-aliran sesat itu, seolah-olah semua betul itu yang dibuatnya. Ada yang air ludahnya itu tadi, seperti tadilah masalah air minum tadi. Air minum itu, Pak, sebenarnya sederhana, Pak. Nabi ambil airnya, didoakan sama Nabi, minum, selesai, Pak. Bacaan doanya pun sudah disebutkan oleh Nabi. Ada juga tentang Al-Fatihahnya, ada alif lam mimnya, ada Al-Fatihahnya, ada alif lam mimnya, ada 3 kul, ada Al-Baqarahnya, selesai itu, Pak. Tapi tidak perlu campur lil air ludah kita, tidak ada keberkahnya juga di situ loh. Artinya janganlah sesuatu yang aneh-aneh itu kita tambah-tambah, itu masalah, Pak. Betul, Pak. Ini betul masalah kita di situ. Kadang kita terjebak dalam persoalan itu gitu loh. Nah, wajar, mohon maaf ya. Muhammadiyah dan teman-teman Salafi itu mereka mencari sesuatu yang lebih aman. Itu wajar, sangat wajar sekali. Kalau kita dalam beribadah, apalagi di akhir zaman, Pak, beribadah di akhir zaman itu kalau kita tidak hati-hati betul, kita terjebak dalam kesesatan, terjebak dalam perkara syubhat, terjebak dalam perkara bid'ah yang sekarang ini banyak bermunculan. Coba bayangkan, ketika sempat saya katakan tidak ada yang boleh sholat tanpa peci hitam, kan tidak ada dalilnya, Pak. Itu kalau sempat kita katakan yang tidak sah, itu kan otomatis bid'ahnya jelas, Pak. Yang kita lawan tuh yang begini-begini itu. Siapa yang mengatakan ada dalilnya wajib pecinya hitam? Tidak ada, Pak. Nggak ada itu peci hitam itu. Sholatnya harus tidak boleh pakai celana hitam. Memang tidak ada dalilnya tentang celana hitam ini. Apalagi tentang dalil-dalil yang khusus gitu. Nah, memang perkara pakaian disampaikan oleh Nabi, seperti Pak Ketua kita misalkan pakai jubah, pakai sal. Ya memang pakaian pada saat itu seperti itu, ya silahkan. Tetapi tidak mengurangi tidak juga ikut menyalahkan setiap orang yang berpakaian seperti batik itu salah, tidak. Kaum liberal juga begitu, kata orang-orang liberal itu. Ini juga bid'ah juga nih orang liberal ini. Kata orang liberal itu, sholat pakai kain sarung, kata dia, ngapain kau sholat? Kok pakai kain sarung? Nah, itu salah juga. Jadi seolah-olah orang pakai kain sarung sholat itu salah, kata dia. Nah, yang seperti ini yang kita lawan. Nah, yang dimaksud dengan bid'ah itu yang seperti itu, sesuatu yang tidak ada. Ini kita baru berbicara pada soal satu kelompok satu mazhab yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah, semua yang baru yang tidak ada dalilnya, semuanya sesat. Ingat Bapak Ibu ya, dalil yang dimaksud adalah dalil hadis sahih, bukan hadisnya palsu. Kita ambil contoh, di dalam bulan Ramadan itu banyak hadis-hadis yang palsu dan dhaif oleh sebagian kelompok, termasuk yang bermadzhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Mereka tidak mau yang merujuk yang hari ini berpegangan kepada ulama Syekh bin Baz, Saleh Utsaimin dan lain sebagainya, Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya, tidak mau menerima yang sifatnya hadisnya dhaif, tidak mau. Apalagi dhaif jiddan, lemah sekali mereka tak mau. Lemah saja mereka tak mau, apalagi lemah sekali. Nah, ini Bapak Ibu, mereka berpegang seperti ini, mereka ingin mencari aman bahwa tidak mau terjebak dalam satu perbuatan yang mohon maaf tidak dibuat oleh Nabi pada saatnya. Apakah salah? Tidak juga salah. Yang salah kalau mohon maaf menyalahkan sesuatu yang ada dalilnya, itu juga salah. Maka tidak salah kalau mereka berpegang demikian, tidak salah. Dan itu adalah haknya seseorang yang berpegang pada mazhab tersebut. Begitu juga dengan mazhab yang kedua yang akan kita bahas, itu adalah bahwa adanya mazhab yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah seperti pada hadis yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membagi ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah? Nah, inilah insya Allah yang kita coba bahas, insya Allah kalau tidak ada halangan di pertemuan yang akan datang. Jadi subuh besok kalau bisa, subuh pekan pertama itu aja kita bahas lagi, kita lanjut ya Pak Yan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi, kalau bisa kita bawa pakai PowerPoint enak. Nanti kita lihatkan perkataan daripada Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Bid'atu Fid Din, bid'ah di dalam agama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti insyaallah nanti kita akan ambil satu contoh. Nah, contoh tersebut
tersebutlah yang akan kita pegang. Kita ambil contoh satu amaliyah, perbuatan yang menjadi perdebatan di kalangan para kelompok-kelompok, sehingga mana yang bisa kita pegang dan apakah yang selama ini kami buat itu salah atau tidak salah, itu bisa kita lihat nanti di sana. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang penting kita menyampaikan sesuatu yang bisa kita pegang, dan setiap ada pegangan dan dalilnya kita mencoba bertasamuh jika seandainya tidak terlalu parah. Tapi kalau parah sekali dalam urusan akidah tidak boleh bertasamuh. Ini tidak ada istilah toleransi dalam urusan akidah. Tidak apa-apalah besok kita saling menghormati agama kita masing-masing. Oh itu tak bisa Pak, sorry ya, minta maaf, itu tidak boleh. Itu yang terakhir itu tak bisa. Besok kamu sholat di tempat saya, besok saya sembahyang di tempatmu, itu tak bisa itu. Jadi itu sudah tidak ada urusannya dengan persoalan akidah, ini tidak boleh ditoleransi. Tapi persoalan-persoalan yang ikhtilaf itu jangan terlalu diseriusi betul. Kalau diseriusi betul menjadi persoalan yang ujung-ujungnya adalah pertikaian. Nah inilah yang kemudian diangkat oleh Muhammadiyah sebagai manhajnya untuk menemukan titik temu antara dua persoalan tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah paham tak boleh salah-salahkan orang, tidak boleh lagi menyalahkan orang. Cukup kita berpegang pada apa yang kita pahami. Yang masalah lagi kalau kita caplok-caplok, itu yang masalah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.